Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh mengucap syukur pada Tuhan karena pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Imamat pasal yang pertama. Demikian firman-Nya. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia akan meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu, menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur, ke tempat abu. Dan ia harus mencapik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Imamat atau yang juga dikenal buku panduan imam
atau dari bahasa Ibrani Tuhan memanggil, kita akan menemukan ada banyak hal yang merupakan bagian penting bagi keberlangsungan hubungan antara umat Israel dan Tuhan. Di antaranya kurban-kurban, persembahan-persembahan, dan hari-hari raya. Pada pasal 1 dimulai dengan kurban bakaran dari binatang, baik itu lembu sapi, kambing domba, ataupun burung. Tentu hal itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang terpenting adalah dalam memberikan persembahan, memberi yang terbaik dari yang ada dan sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian umat belajar untuk hidup hormat dan takut akan Tuhan. Kiranya kita pun ditolong untuk memiliki hati yang takut atau hormat pada Tuhan melalui kurban-kurban yang kita persembahkan, baik itu tenaga, pikiran, waktu, maupun materi. Tuhan yang menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa ada hal-hal yang boleh kami lakukan untuk menjaga relasi kami dengan Engkau. Salah satunya adalah bagaimana kami mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah itu menolong kami untuk terus menjaga hubungan dengan Engkau dan melakukan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.